Shalom, salam nafas pagi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam renungan nafas pagi yang hari ini didasarkan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan 25. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan setiap rahmat, berkat, pertolongan, dan sukacita yang Kau nyatakan dengan kekal sepanjang kehidupan kami. Kami yakin inilah cara dan kemurahan-Mu yang menyelamatkan kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan mengokohkan, menyegarkan, dan memulihkan pengharapan kami kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, dan jamahlah kami oleh kuasa dan kasih-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan Yesus. Kuduskan dan layakan kami melalui kebenaran-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. 1 Yohanes pasal kedua ayat 18 sampai dengan 25, demikian sabda Tuhan. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah antikristus. Kita sekarang dengan mudah bisa kemudian menyimak, mengikuti, menonton tayangan-tayangan dari berbagai ajaran, dari berbagai aliran di dalam tubuh gereja. Ada kalanya itu membingungkan kita, karena mungkin kita pernah mendapati antar hamba Tuhan berbeda pendapat. Yang satu mengklaim benar, yang lainnya juga mengklaim benar. Yang satu membenarkan diri dengan menyesatkan yang lainnya. Kadang kita punya kecenderungan untuk kemudian berpihak pada hamba Tuhan yang satunya dan kemudian menyalahkan yang lainnya. Atau lebih tragis lagi, ada yang menyesatkan dan kita pun ikut-ikut menyesatkan. Belum lagi, ada ajaran-ajaran yang bisa jadi kita dapatkan dari hal-hal yang lainnya. Entah dari membaca buku, menyimak informasi, hasil diskusi, atau pengetahuan yang ada di sekitar kita. Belum lagi dari setiap kita memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan mengolah dari semua apa yang kita dapatkan. Dan
Dari setiap olahan kita bisa menafsirkan. Bisa jadi pula berbeda dengan apa yang sudah kita terima, bahkan membentuk cara pandang yang baru. Dan mungkin kita ajarkan dan sampaikan kepada yang lain. Namun persoalannya, apakah itu sungguh-sungguh benar? Kenapa kemudian saya bertanya demikian? Mari kita perhatikan khususnya di ayat yang ke-19. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kata sungguh-sungguh sebenarnya mengajak kita untuk meneliti kembali. Apakah rumusan kebenaran yang kemudian kita yakini adalah rumusan kebenaran yang sejatinya itu berasal dari Tuhan? Betul bahwa kita punya kemampuan, kita punya kecerdasan, kita diberikan talenta untuk kemudian berpikir secara terbuka, secara luas, menggali semuanya dengan data, fakta, sampai kemudian kita mengatakan ini valid, ya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kembali, kita harus mengukur bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, apa yang kita olah, apakah kebenaran itu sendiri yang dari Tuhan? Pertanyaan dari saya tentu tidak sedang menyaksikan iman atau pengalaman spiritual atau pengetahuan iman Bapak, Ibu, Saudara, yang kakung, yang putri. Pertanyaan saya hendak kemudian memunculkan kehidupan kita yang bertanggung jawab, supaya kesungguhan kita adalah kesungguhan yang teruji. Jangan sampai kemudian kita merasa sungguh-sungguh seperti di ayat 19, tetapi kita tidak berada dalam wilayah kebenaran Tuhan itu. Justru kita menjadi bagian yang ngerecoki, tidak membawa damai sejahtera, kemudian membuat kehidupan ini tidak manis, menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat. Mungkin bagi orang lain, kita disebut sungguh-sungguh. Aktif di gereja, persekutuan, dalam kegiatan-kegiatan lainnya, persembahan, dan kita punya kerelaan waktu, kerelaan tenaga dalam kehidupan bersama, khususnya di gereja. Tetapi kan yang mengenali siapa kita adalah kita sendiri. Orang memandang dari luar. Maka tadi, menguji ada hal yang penting bagi diri kita, supaya kita bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, supaya kesungguhan kita adalah kesungguhan yang murni. Kenapa demikian? Setiap kita punya motivasi dalam kehidupan keagamaan kita. Gambarannya seperti apa? Seperti ketika kita ke mall, dari setiap kita tentu ada tujuannya masing-masing. Ada yang belanja, lihat-lihat, ngadem, janjian dengan kawan, baca buku, cari internet gratis, kongko-kongko atau nongkrong. Gambaran ini juga ada dalam diri kita. Setiap kita punya motivasi dengan berbagai kepentingan di dalamnya, termasuk dalam kehidupan gereja. Pesan apa yang kita terima dari renungan nafas pagi hari ini? Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 20 dan 21. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Inilah yang kembali memurnikan motivasi kita dalam mengikut Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh bahwa kita semuanya telah diurapi, telah dikuduskan, telah dilayakkan oleh Tuhan. Semoga ini yang menjadi dasar kita bersama. Kalau kita sudah kudus, sudah murni, maka biarlah kebenaran itu ada dalam diri kita. Sehingga segala sesuatunya yang kita kerjakan hanya terarah kepada Kristus, dan yang kita lakukan adalah ucap syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan. Di ayat 21. Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Maka buanglah hal-hal yang tidak benar. Dusta, perselisihan, kebencian, dan lain sebagainya. Itu tidak akan memurnikan diri kita. Pengurapan dari Kristus adalah penyertaan. Biarlah kasih yang dari Kristus turun atas kita, sehingga kita terus mendapati kekuatan, mendapati rahmat, kesegaran, pengharapan di dalam Kristus. Kalau kita menghidupi yang cemar tadi, saya yakin kita akan tidak bersungguh-sungguh mengikut Kristus. Nampak luar saja, tapi kedalaman diri kita, Kristus tidak pernah kita terima untuk bekerja dan berkarya menuntut kita.
Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Pada pesan yang pertama tadi, kita telah mengetahui dari proses iman, dari pengalaman iman, dari cara di mana Tuhan menyatakan kasih, kuasa, dan mujizatnya. Kita sudah mengetahui kebenaran itu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah pengharapan, Yesus adalah kekuatan. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Itu yang kita ketahui, maka kita hidupi. Maka yang sudah kita ketahui, yang terus kita dengar, kiranya kita tetap tinggal di dalamnya. Menaruhkan semua kehidupan kita kepadanya. Sehingga itulah yang memurnikan kesungguhan kita. Hanya semata-mata kita percaya kepadanya. Sehingga yang kita kerjakan, semua berdasarkan pada kehendak kasih-Nya. Dan yang kita pikirkan adalah kebaikan. Dan yang kita wujudkan adalah damai sejahtera atas kehidupan bersama. Sebagai penutup, tema renungan nafas pagi hari ini dengan tema Antikristus. Pertanyaannya, siapa yang disebut dengan Antikristus? Mari kita perhatikan ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Bisa jadi kita tidak mengucapkan penyangkalan itu, tetapi tindakan kita menunjukkan bahwa kita menyangkalnya. Maka, seperti di ayat yang ke-19, nampaknya sungguh-sungguh, tetapi perbuatan yang dilakukan justru tidak mencerminkan bahwa Kristus hidup di dalamnya. Itu di antara kita, bukan orang lain. Ada dalam tubuh gereja, ada dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan mungkin kita tidak sadar. Bisa jadi kita telah menyangkal Kristus. Kita tidak percaya kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik itu karena ada penyesatan, rupa-rupa pengajaran, oleh karena kita sakit hati kepada Tuhan, oleh karena kita kecewa. Atau mungkin kita merasa bahwa tidak butuh Tuhan lagi dalam kehidupan. Bukan hanya pada mereka yang berhenti. Kita yang sering ke gereja, persekutuan dan sebagainya. Ini menjadi koreksi. Maka, mari, kiranya kita tidak mendustai kebenaran yang dari Tuhan. Tapi terimalah yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu? Kita perhatikan di ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal, mari kita terima. Berpeganglah pada janji itu. Sehingga senantiasa kita diingatkan. Supaya kesungguhan kita mengikut Kristus adalah kesungguhan yang sejati. Dan jika kemudian kita menghidupinya, maka pengurapan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah pengurapan yang menyertai kehidupan kita, kini dan selamanya. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Kami dikokohkan dan disempurnakan dalam kebenaran-Mu, supaya kami tetap percaya, tidak diombang-ambingkan dengan berbagai rupa pengajaran dan berbagai kondisi yang bisa membuat kami tersesat jauh dan meninggalkan-Mu. Mampukan kami Tuhan membangun kembali kesungguhan yang murni, supaya kami terus terbuka atas pengurapan-Mu yang menguduskan, melayakan, bahkan menyatakan berkat dan janji keselamatan atas kami. Mampukan kami dan tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menolong kami atas setiap kehidupan dan pengharapan kami. Kami yang lelah, kami yang bosan, kami yang takut, kami yang cemas, kami yang menderita, kami yang sakit, kami yang membutuhkan topangan kekuatan, kesegaran, rahmat dan berkat-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau menjamah kami dan mengurapi kami. Demikian juga atas kehidupan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkatilah ya Tuhan, tolonglah anak-anak kami Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu atas kehidupan anak-anak kami.
dan keturunan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja. Tolonglah kami Tuhan. Dalam masa pandemi ini kiranya kami terus bertumbuh dalam kasih, dalam cinta, dalam penghargaan, penghormatan, untuk saling kemudian membangun damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin kasih kemurahan-Mu dan berkat-Mu hadir Tuhan, menyatakan kemerdekaan dengan rahmat-Mu yang kekal. Kami yakin Kau mengasihi bangsa kami Indonesia melalui keselamatan yang dari-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.